Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan sosialisasi dari saya, yaitu materi tentang budaya positif. Budaya positif di sini adalah berawal atau dimulai dengan adanya disiplin positif yang didukung oleh nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin? Biasanya kalau kita mendengar kata disiplin, itu yang berminat atau terbayang di benak kita adalah tentang hukuman, tentang hukuman. Ya. Diana Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata disiplin yang artinya murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang yang disiplin maka perlu langkah-langkah ya yang Bapak Ibu guru harus membantu siswa untuk bisa berdisiplin. Nilai kebajikan. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang bersifat universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bahasa, agama maupun bahasa latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita dan menjadi fondasi bagi kita untuk berperilaku. Semua nilai kebajikan adalah bersifat positif yang merupakan tujuan mulia yang akan dicapai oleh setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Besser pada teori kontrol tahun 1984 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya oleh Diana Gosen tahun 98 mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seorang, maka motivasi implisitnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini beberapa contoh Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu ada profil belajar Pancasila yang diantaranya adalah beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kalau yang ini itu dari Ibu Primarius, intinya hampir sama. Ini ada beberapa lembaga yang mencantumkan nilai kebajikan pada lembaganya. Ini contoh yang lain Bapak Ibu, bisa dilihat di layar. Nah, untuk membentuk nilai disiplin positif perlu adanya motivasi. Nah, di sini ada beberapa teori motivasi. Ya, yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kalau orang yang motivasinya menjadi ketidaknyamanan, ketika dia berperilaku pasti akan bertanya, kalau saya tidak melakukan ini nanti konsekuensinya apa ya? Saya dapat hukuman seperti apa? Seperti itu. Dan ini mungkin juga ada di motivasinya anak-anak kita. Nah, motivasi ini bersifat eksternal, artinya jangka pendek. Nah, motivasi tingkat kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dalam hal ini biasanya kalau orang mau bermotivasi, sama seperti pada yang pertama, mereka akan bertanya dalam diri sendiri, kalau saya melakukan ini saya nanti dapat imbalan apa. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal. Dan motivasi yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, motivasi ini yang perlu kita bagikan untuk anak-anak
motivasi ini bersifat internal dan nanti dampaknya berjangka panjang. Nah, inilah motivasi yang dapat membuat orang untuk memiliki disiplin positif. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga yang tadi saya bacakan, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi ini tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi murid-murid kita itu kalau sudah punya tadi motivasi yang ketiga, adanya hukuman, tidak ada hukuman, atau tidak adanya hadiah atau bahkan mereka tetap berperilaku positif. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Siswa atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Biasanya hukuman bersifat satu arah. Artinya dari pihak Bapak Ibu saja yang memberikan. Murid hanya menerima. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Dan biasanya anak-anak akan sakiti baik secara jasmani maupun secara psikologi. Konsekuensi biasanya sudah terencana atau disepakati, sudah ada kerjasama atau sudah dibahas dan disetujui antara murid dan guru. Umumnya dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan guru sudah mengetahui sebelumnya akan konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang kemudian dapat diukur. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter pada mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Dan Bapak Ibu guru diharapkan menggunakan restitusi dibandingkan hukuman maupun konsekuensi. Meskipun dalam suatu kondisi atau dalam tentu kita boleh menggunakan hukuman maupun konsekuensi, tetapi kita mengarah pada restitusi karena nanti restitusi itu jangkanya jangka panjang dibanding hukuman dan konsekuensi. Keyakinan kelas. Untuk membuat siswa berpikir positif atau budaya positif, kita harus membuat namanya keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas saja? Karena biasanya kalau peraturan kelas itu kalau ada pelanggaran yang terjadi atau hal-hal baru pelanggaran yang terjadi, maka biasanya guru atau sekolah akan menambahkan peraturan. Tetapi kalau sudah menjadi keyakinan kelas, itu bersifat lebih dalam atau lebih luas. Jadi dibandingkan membuat peraturan kelas, sebaiknya kita membuat keyakinan kelas. Nah, tugas kita nanti Bapak Ibu jangan lupa di awal pelajaran baru atau di awal semester, Bapak Ibu wali kelas terutama terus membuat keyakinan kelas. Nah, nanti dari keyakinan kelas itu nanti akan dibuat keyakinan sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, maka pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal negatif yang ada pada diri siswa bisa kita minimalkan atau bisa kita ini contoh beberapa contoh keyakinan kelas. Misalkan setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Contoh berikutnya adalah selalu bersikap positif, senantiasa menjadi lebih terbaik. Dengan adanya keyakinan kelas ini, maka kita harus yakin dan optimis bahwa segala bentuk pelanggaran atau hal-hal negatif yang ada pada siswa bisa kita hilangkan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ketika siswa itu membuat pelanggaran atau berperilaku di luar kehendaknya, itu karena siswa kita itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi apabila nanti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka biasanya orang itu akan berperilaku. Artinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia, maka dia harus melakukan sesuatu di luar yang tidak dikehendaki.
Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah ini yang paling dasarnya, misalkan makan, minum, kesehatan, rumah dan sebagainya. Ini kebutuhan dasar berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini juga menuntut keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan. Biasanya kalau siswa-siswa kita itu sukanya nyelmong dan sebagainya, itu biasanya karena dia kebutuhan akan kasih sayang itu kurang. Ya, monggo Bapak Ibu bisa dicermati kelasnya panjenengan ketika mengajar, barangkali contoh ada siswa yang sukanya nyelmong atau sebagainya, itu biasanya kalau kita gali bisa jadi dia kebutuhan akan kasih sayang itu kurang. Berikutnya adalah kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Biasanya kalau siswa-siswa kita yang memiliki kemampuan tetapi tidak dihargai, maka dia akan berbuat melanggar. Nah, makanya sebelum kita memberikan punishment, kita menggali apa dasar dari mereka atau kita melakukan pelanggaran. Bisa jadi kebutuhan akan kemampuan atau kemampuan tidak terpenuhi. Berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Dalam hal ini adalah akan pilihan-pilihan, akan kemandirian. Biasanya kalau anak-anak kita kebutuhan kebebasan tidak terpenuhi, maka mereka biasanya di kelas itu tidak tetap, biasanya banyak-banyak bergerak, ya, atau gabut-gabut istilahnya gitu. Berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, biasanya kalau teman kita itu suka bermain game, ya, itu bisa jadi mereka kebutuhan akan rasa senangnya itu berkurang, sehingga dilimpahkan atau dialihkan bermain game. Maka Bapak Ibu ada teknik tentang penanganan siswa bermasalah, yaitu melalui restitusi. Tapi sebelumnya Bapak Ibu guru itu mempunyai 5 posisi kontrol, ya. Maka Bapak Ibu bisa mengecek saya itu ada di posisi yang mana. Yang pertama adalah menghukum. Nah ini yang biasanya sering oleh Bapak Ibu guru nih, menghukum. Biasanya kalau dia sudah terlambat langsung dihukum, ya. Dan biasanya hukuman itu tidak nyambung dengan pelanggarannya. Kemudian ada posisi guru yang membuat siswa itu menjadi merasa bersalah. Biasanya kata kuncinya adalah guru sangat kecewa sekali dengan kamu, seperti itu kata kuncinya. Intinya membuat siswa itu merasa bersalah. Ya. Kemudian ada posisi guru yang posisinya adalah teman. Nah, posisi ini bagus, artinya siswa tidak merasa dihakimi. Tetapi biasanya kalau posisi ini terlalu diterapkan, nanti murid-murid kita itu akan berbeda sikapnya dengan guru-guru yang lain. Di guru A dia merasa nyaman, di guru B tentu dia merasa nyaman. Seperti itu. Kemudian ada posisi sebagai memantau. Nah, di sini biasanya guru-guru yang posisi sebagai memantau itu berdasarkan peraturan. Jadi dia sudah punya tata tertib. Kemudian apabila nanti ada siswa yang melanggar, maka dia akan memberikan hukuman sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Nah, ini posisi berikutnya adalah posisi manajer Bapak Ibu, dan inilah posisi yang harus kita terapkan sebagai seorang guru ketika ada siswa yang bermasalah. Itu posisi manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah menentukan di posisi teman maupun memantau. Namun Bapak Ibu tidak mesti harus di posisi manajer. Jadi posisi itu bisa tergantung situasi dan kondisi. Tapi nanti di ujung-ujungnya adalah kita harus sebagai seorang manajer. Kemudian Bapak Ibu dalam menghadapi masalah yang dihadapi siswa perlu adanya namanya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan integritas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah.
Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah 3 langkah dalam segitiga restitusi. Saya akan jelaskan sisi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Pada bagian ini adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya adalah ketika anak berbuat salah, jangan langsung divonis, tetapi kita gali dulu. Artinya anak kita stabilkan kondisi psikologinya. Mungkin dengan kalimat-kalimat yang bisa menenangkan siswa. Contohnya bisa kita lihat, misalkan, oh, berbuat salah itu tidak apa-apa, kita sebagai manusia biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah merasakan seperti itu. Itu adalah cara-cara untuk menstabilkan identitas. Artinya biar siswa itu tenang dulu. Sisi yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi di sini kita tuh menggali kenapa siswa itu melakukan pelanggaran. Kita hubungkan dengan teori struktur dasar. Jadi siswa itu bertindak sesuai dengan semestinya karena pasti ada kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Nah di sini adalah langkah kita untuk menggali atau memvalidasi kenapa siswa kita itu berbuat salah. Ini adalah sisi yang atau bagian kedua. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah anak sudah terus terang terhadap apa yang dia berbuat salah, maka kita menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya saya berbuat salah, terus kita tanyakan keyakinan apa yang kamu langgar. Nah, tentu saja biar supaya siswa kita itu tahu tentang keyakinan sebelum sudah kita buat sebelumnya di kelas maupun di sekolah. Inilah tadi 3 langkah segitiga restitusi, yaitu langkah-langkah untuk menangani siswa-siswa yang bermasalah. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mudah-mudahan dengan adanya 3 segitiga restitusi ini, siswa menjadi lebih nyaman ketika dia berbuat salah dan dia bisa memperbaiki kesalahannya. Dan dengan adanya segitiga restitusi ini, nanti siswa akan menjadi pribadi yang mempunyai motivasi internal seperti itu Bapak Ibu. Mungkin barangkali ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga nanti apa yang saya jelaskan bisa memberikan pemahaman dan bisa kita terapkan tentang budaya positif di sekolah kita. Siap. Karena saya yakin ya seperti itu, kalau siswa kita lihat melanggar ternyata tidak ada efek jerah. Bahkan guru PK-nya sampai bosen, lu lagi gitu istilahnya. Jadi kita butuh bersama Bapak Ibu ya sebagai wali kelas yang nanti saya akan berkeliling ya mungkin hari Senin atau hari Selasa untuk menanyakan ke siswa apakah sudah dibuat keyakinan kelas dari masing-masing kelas. Nanti bisa jadi nanti ketika upacara bendera masing-masing kelas akan membacakan keyakinannya biar didengar oleh semua siswa, dan mungkin nanti kalau ada yang sama kita jadikan satu, kemudian nanti kita jadikan keyakinan sekolah. Nanti kita cetak pakai banner yang besar sehingga nanti siswa bisa membacanya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi